Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Evan Mardika, absen 22 dari kelas 12 IPA 6. Kali ini saya akan menjelaskan teknik penyerangan dalam bola basket. Pertama-tama, apa sih itu bola basket? Seperti namanya sendiri, bola basket adalah suatu olahraga bola besar yang dimainkan oleh dua tim yang terdiri dari 5 orang dalam satu tim, di mana kedua tim saling berebut poin dengan memasukkan bola ke dalam ring lawan atau keranjang lawan. Nah, lalu ada aturan dasar dalam bola basket. Yang pertama ada dribbling. Pemain harus menggiring bola dengan cara memantulkan bola ke lantai saat bergerak. Yang kedua ada passing. Pemain dapat melempar bola kepada rekan tim. Jadi yang pertama ada chest pass atau mengoper bola melalui dada. Lalu ada bounce pass atau mengoper bola dengan memantulkan bola ke lantai terlebih dahulu, lalu akan diterima oleh rekan tim. Atau overhead pass yang seperti ini, dimana bola akan melambung ke atas, jadi kalian melempar lewat belakang bola. Lalu shooting, pemain mencoba untuk mencetak poin dengan melemparkan bola ke dalam ring lawan atau keranjang lawan. Nah, kita akan masuk ke strategi penyerang. Nah, sebelum ke strateginya, saya akan jelaskan terlebih dahulu posisi pemain. Yang pertama ada point guard atau disingkat sebagai PG, yaitu pemain yang mengatur serangan tim dan mengoper bola kepada rekan satu tim. Jadi pemain ini bisa dibilang pemain yang bagus dalam komunikasi, jadi dia bisa dibilang sebagai pemimpinnya. Lalu shooting guard atau disingkat sebagai SD, pemain yang mencetak poin terutama dari tembakan jarak. Jadi usahakan pemain ini bisa untuk mencetak poin atau shooting dari jarak jauh. Lalu yang ketiga ada small forward atau disingkat sebagai SF, pemain yang dapat menyerang dan bertahan, berguna sebagai pencetak poin utama selain shooting guard. Jadi pemain ini bisa dibilang pemain yang mencetak poin kedua selain shooting guard. Lalu yang keempat ada power forward atau PF, pemain yang bermain di dekat ring, bertanggung jawab untuk rebound dan serangan di luar ring. Rebound itu maksudnya mengambil bola setelah rekan satu tim kita shooting, mau gagal atau berhasil. Lalu yang terakhir ada center C, pemain yang bermain di dalam area sekitar ring, jadi di bawahnya itu bertahan dan mencetak poin dari dekat ring. Jadi dia bisa mencetak poin juga, tapi sesuai namanya center, dia hanya bermain di tengah, tapi maju mundur, tapi dia tidak berada di kanan atau kiri untuk pemain lini. Lalu kita masuk ke pola penyerangannya. Nah, yang pertama itu ada garis lurus, garis tanda panah lurus, itu lari tanpa bola. Lalu yang kedua ada garis lurus yang putus-putus, tanda panah itu dribbling, jadi bergerak atau maju dengan bola sambil dribbling. Lalu yang ketiga ada passing, itu garis yang melengkung tapi garisnya putus-putus. Kenapa putus-putus? Saya gambarkan sebagai bahwa bolanya berada di pemain tersebut. Lalu yang terakhir ada tanda panah yang paling besar, yaitu shooting bisa layup gitu saja. Nah, tapi sebelum ke strateginya, passing saya sarankan passing itu just pass. Tapi jika ada lawan yang menghalangi, saya sarankan untuk bounce pass atau overhead pass. Kenapa saya sarankan just pass? Karena menurut saya itu lebih cepat, mudah, dan akurat. Nah, kita masuk ke strateginya. Strategi yang saya buat ini saya namakan manipulation strategy. Nah, di bagian kanan sudah ada keterangannya, yang itu pemain pertama yaitu point guard PG, pemain kedua itu shooting guard SD, yang ketiga small forward SF, yang keempat power forward PF, dan yang terakhir yang kelima yaitu center C. Nah, ini posisi pertama awal-awal ini akan seperti ini, berbentuk melengkung. Lalu mereka akan bergerak seperti ini, dimana bolanya berada di pemain kelima yaitu center. Dia akan dribble ke tengah,
Lalu akan menjadi seperti ini, di mana pemain 3 dan 2 sudah berada di posisi, sudah berada di area lawan. Pemain 1, 5, dan 4 masih berada di tengah. Nah, lalu pemain 5 akan mengoper bola ke pemain 1, pemain 4 akan masuk ke dalam area lawan di bawah ring juga. Pemain 3 akan berpindah posisi dari kiri ke kanan. Mengapa demikian? Karena menurut saya mungkin terlihat rumit, tapi menurut saya ini akan mengecoh tim lawan menjadi mereka pikirannya akan menjadi kacau, dan formasi mereka juga akan kacau karena kepanikan mereka ya tidak bisa memproses mengapa seperti ini, karena mungkin saja mereka sudah membaca formasi-formasi tim yang mudah sekali dibaca. Nah, kenapa seperti ini? Ya, menurut saya ini akan lebih mengecoh tim lawan. Lalu akan menjadi seperti ini, di mana sekarang bola akan berada di pemain pertama. Lalu pemain pertama akan mengoper bola ke pemain 2. Ya, sekarang bola ada di pemain kedua. Lalu pemain kedua sebenarnya bisa saja shooting dari arah situ, karena pemain kedua adalah shooting guard, dimana dia bisa menembak atau shooting bola dalam jarak jauh. Tetapi jika posisinya sangat mendesak, dia akan dribble ke arah kiri. Lalu posisi pemain 2 akan digantikan oleh pemain pertama, sehingga akan jadi seperti ini. Nah, lalu pemain kedua akan mengoper bola ke pemain 4. Pemain kelima akan masuk ke area lawan. Nah, sebenarnya yang lain itu tidak diam. Yang lain itu screening atau mengecoh lawan, atau bertahan gitu. Jadi rekan tim lain yang tidak membawa bola akan menghalangi pemain lawan sehingga mereka tidak dapat meraih bola. Lalu akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang bola ada di tangan pemain keempat. Pemain 5 sudah masuk. Nah, pemain keempat akan mengoper bola ke pemain pertama. Pemain 5 akan mengecoh lawan, jadi pemain 4 bisa mengoper bola ke pemain pertama. Lalu pemain pertama akan mengoper bola ke pemain 3. Nah, pemain 3 ini adalah shooting forward. Jadi dia akan memasukkan bola. Tapi ya, lihat dari sisinya dulu, apakah sudah aman untuk men-shooting bola atau tidak. Jika tidak, kalian kondisikan saja, tapi menurut saya sini sudah cukup karena pemain lawan sebenarnya sudah cukup terkecoh, jadi dia akan shooting dan bola akan masuk. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.